Halo penonton setia Lunima, kali ini saya akan melanjutkan anime yang berjudul Nethead 2041 episode 3. Kali ini di episode 3 menceritakan seseorang anak kecil yang mempunyai kekuatan super yang bernama Masayuki. Masayuki yang memiliki kebencian sangat besar dan keinginan untuk membunuh seseorang. Apa kalian tahu apa penyebab kebenciannya dan keinginan untuk membunuh seseorang? Kalau kalian ingin tahu, langsung aja simak video ini. Sebelum kalian melihat video ini, tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar tahu updatean terbaru kita. Gak usah basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Di sini kita flashback ke masa lalunya Naoto dan Naoya saat kecil. Ternyata Naoto sejak kecil sudah bisa mengontrol kekuatannya dan ibunya membawakan soda untuk mereka berdua. Soda tersebut sudah dikasih obat tidur. Saat mereka tertidur gara-gara meminum soda itu, mereka pun dimasukkan ke mobil dan dibawa oleh seseorang yang bernama Mikuria. Sekarang mereka berdua sedang menuju ke rumahnya yang dulu dan ingin bertemu kedua orang tuanya. Di sini Naoto dan Naoya ingin menanyakan apa yang terjadi sampai sekarang. Naoto dan Naoya pun sampai ke rumahnya yang dulu. Ternyata rumahnya sudah tidak ada dan diganti dengan bangunan kecil dan ada garis polisi. Dan tiba-tiba ada wanita misterius. Wanita misterius itu menyampaikan pesan. Dan tiba-tiba menghilang. Naoya yang mempunyai kekuatan seperti membaca pikiran, Naoya pun menerima sebuah pesan dan mengetahui nama wanita misterius itu. Dan nama wanita itu adalah Shoko Futami. Dan pesan yang diterima Naoya adalah dia disuruh untuk pergi ke pabrik keluarganya. Kembali lagi di tahun 2023 di sebuah tempat laboratorium. Di sini Shoko masih tidak sadarkan diri dan dirawat oleh 3 orang laki-laki. Kembali lagi di tahun 2041. Di sebuah sekolah ada murid yang sudah meninggal gara-gara gantung diri. Wanita itu bernama Meg. Temannya entah siapa namanya, saya tidak tahu. Kita beri nama Mita saja. Mita yang melihat Meg sudah mati, dia pun lari dan melaporkan kejadian ini kepada teman-temannya. Teman-temannya yang berada di ruangan yang banyak buku-buku yang berserakan. Wajah yang terlihat cemas dan takut. Ternyata temannya ada yang meninggal lagi di kelas. Dengan cara tangannya dilukai dengan cutter. Mita yang mendengarnya pun langsung syok. Temannya yang bunuh diri dengan cutter bernama Yoji. Di sini teman Mita yang bernama Marika berpikir kalau ini semua ulah ilmu hitam. Ternyata mereka berlima sudah melakukan hal yang salah, yaitu ritual ilmu hitam untuk mengutuk gurunya yang bernama Pak Yusa. Pak Yusa ini mempermainkan perasaan Meg. Meg yang ingin balas dendam kepada Pak Yusa. Meg pun mengajak 4 temannya yang bernama Marika, Yoji. Ini anak 2, saya nggak tahu namanya, jadi saya kasih nama Mita dan Joko. Mereka pun berlima memulai ritualnya dengan persyaratan ada minyak jarak, kepala ikan, batang daun, dan darah hewan. Darah itu pun diambil dan diteteskan
ke foto yang ada wajah Pak Yusa. Dan mereka berlima berdoa. クルミックってさ、保安隊に捕まって死刑になったんだろ？あんなことで死刑？それはないだろ。だけど、俺たちだってこんなのバレたら。うるさい！ユサに復讐するんだから集中してよ！ Tapi hasilnya nihil. Pak Yusa baik-baik saja dan yang mati malah mereka berdua. Kembali lagi ke Naoto dan Naoya. Di sini Naoto dan Naoya sudah sampai ke pabrik ayahnya. さんの工場は残ってるよ兄さん。ああ、でももう使われていないようだな。 Naoto dan Naoya masuk ke pabrik tersebut. Nampaknya pabrik tersebut sudah ditinggalkan. ここに来いと言ったのか、あの少女が。なんだ。 Tiba-tiba sebuah foto jatuh. Ternyata foto itu foto waktu upacara peresmian pabrik Kirihara. お父さんとお母さんだよ。僕たちもいるよ。 Di waktu yang sama, pasukan MBPSK bergerak menuju ke sekolahnya Mita dan Joko. Mita, Joko, dan Marika yang masih berada di ruangan itu, mereka pun terkejut saat Zonezaki dan Raika masuk yang ingin menyelidiki tempat itu. Raika pun terkejut karena tempat itu dipenuhi dengan buku-buku terlarang. Wow, yaba, 禁止図書の山じゃん。 Mita pun mengakui kesalahannya kalau dia sudah melakukan ritual ilmu hitam. やり方間違えたみたいで、自分たちに呪いがかかって、それで友達が死にました。呪いを解かないと私たちも。 Kime yang mempunyai kekuatan super, dia bilang kalau ini semua tidak ada hubungannya dengan ilmu hitam. Ini semua ulah manusia super. Kime tidak tahu ini ulah siapa, tapi kekuatannya cukup kuat. 通信聞いたでしょ？お宝の山だって。ああ、でもなぜ禁止図書なんてものがまだある？査察隊の代わりに廃品回収しろってのが今回の任務か？ Tiba-tiba Marika berdiri, berjalan ke jendela dan membukanya. Dia pun langsung meloncat ke bawah dan akhirnya mati. Mita dan Joko yang mengetahuinya, dia pun ketakutan. Tiba-tiba Joko menyerang Zonezaki. Dan Raika pun langsung memukul pundaknya dan langsung pingsan. Mita yang ketakutan, dia pun lari lewat jendela. Dan Raika yang seperti kerasukan, dia langsung menembaki Mita. Zonezaki yang berada di situ, dia pun menyuruh untuk berhenti menembaki Mita. Tapi Raika tidak menghiraukan. Dia tetap menembaki. Zonezaki pun langsung menarik Raika hingga terjatuh. Tiba-tiba Zonezaki yang kerasukan. Dia pun menembaki Yuya, Takuya, dan Kime yang berada di bawah. Oi, Michio! Nani shite kureteru nda yo, aitsu wa? Kime! Kembali lagi di Naoto dan Naoya. Naoya yang melihat ada tumpukan batu di depan pabrik ayahnya. Dia pun langsung menghampiri dan memegang batu itu. Dan yang terjadi, Naoya melihat Mita dan lainnya sedang melakukan ritual. Dan Meg sedang membunuh seekor anjing. Ternyata batu itu adalah di mana anjing yang dibunuh oleh Meg dikubur di situ. Meg membunuh anjing itu untuk mengambil darahnya dibuat ritual.
Naoto dan Naoya pun bertemu Mita yang sedang lari dan meminta tolong. Sonozaki yang sedang menembaki Naoto, Takuya, dan Kime pun bilang kalau dia sedang dikendalikan oleh kekuatan yang cukup besar. Sonozaki langsung turun dan dia mau menembak Takuya. Takuya yang mengetahuinya, dia pun langsung teriak dan mengeluarkan kekuatannya sampai Sonozaki terlempar dan Yuya yang berada di belakang Takuya juga ikut terlempar. Kime yang bisa merasakan keberadaan manusia super itu, dia pun melapor ke markas kalau manusia super itu mempunyai kekuatan pengendalian pikiran. Kime pun diperintahkan untuk menuju lokasi manusia super itu. Naoya yang juga bisa merasakan keberadaan manusia super itu, dia pun dikasih penglihatan di mana tempatnya dan merasakan kebencian dan keinginan untuk membunuh. この人が危ない感じる。直哉大丈夫か見るな怒ってる。おい感じる。すごい殺気だ。 Di situ Mita tiba-tiba mau bunuh diri dengan cara lehernya ditusuk dengan pecahan botol. Naoto yang melihat, dia langsung menghentikannya. やめろ Naoto dan Naoya tiba di sebuah apartemen di mana manusia super itu berada. Naoto dan Naoya langsung masuk dan di sana ada seseorang wanita yang membawa pisau. Di belakangnya ada anak kecil. Ternyata dia sedang melindungi anaknya. Anak kecil itu yang bernama Masayuki itu penyebab semua ini. Dia marah karena anjingnya sudah dibunuh untuk ritual. Dan tiba-tiba Kime dan Raika masuk dan langsung menembak Masayuki. Naoto dan Naoya pun langsung lari untuk pergi dari tempat itu. 行くぞ直哉 Naoto dan Naoya diberhentikan oleh Takuya dan Yuya. お前ら昨日の。やめろ Yuya dan Naoya dikasih penglihatan waktu mereka kecil. Ternyata mereka berdua sama diberi soda oleh kedua orang tuanya. タクヤユヤソーダ入れたよ。なんだこれは。 Naoto dan Naoya pun langsung lari, tapi Naoto ditembak oleh Takuya. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Takuya dan Yuya. Orang itu menyuruh Naoto untuk mengikutinya dan akhirnya selesai. Oke animers, sampai sini saja saya menceritakan episode 3. Kalau kalian masih ingin saya melanjutkan episode selanjutnya, komen ya, biar saya bisa semangat untuk melakukannya. Oke, saya akhiri, sampai jumpa.